merupakan hasil kesimpulan dari beberapa masalah, yaitu yang pertama tentang tahap persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik. Perlu dilakukan beberapa hal yang mencakup. Yang pertama, pengembangan jaringan tema. Yang kedua, pengembangan silabus. Yang ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi dasar di dalam indikator. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator. Kemudian yang ketiga, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diamati. Kita perjelas di mana model kata kerja operasional, kan begitu ya. Silakan. Saya minta kelompok lain yang membanding. Silakan. Bu, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok F. Di sini mengenai tahap persiapan atau pelaksanaan pembelajaran tematik. Ya, di sini pada A-nya pemetaan kompetensi dasar. Sebelumnya, kalau kita ingin pembelajaran tematik, tentu saja kita harus dulu membuat peta tema, khususnya untuk tema-tema yang akan kita ajarkan. Dalam hal ini saya ingin menanyakan cara kita buat peta tema itu. Ya, mungkin bisa ditulis dulu soal saya. Nanti jangan lupa. Ya, hanya sekian. Terima kasih. Banyak tema dipakai, ya. Banyak topik-topiknya, langkah-langkah membuat peta tema itu apa saja, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan dalam membuat peta tema itu. Jadi sekarang Pak nanti terserah Ibu yang berkreatif karena saya jawab tuh. Saya dari tadi akan bertanggung jawab. Kalau enggak kawan-kawan tidak bersedia bisa jawab ya. Jadi kita harus memilih judul pelajaran itu, maksudnya tema, bukan? Kita harus memilih pelajaran itu. Misalnya hari ini apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita memilih judul, misalnya bercerita. Bercerita apa judulnya? Jadi kita tentukan judul ceritanya dan kita menceritakan terlebih dahulu kepada anak-anak pendengar. Kemudian baru kita bisa bertanya kepada anak-anak, apa kesimpulan cerita yang telah kita ceritakan tadi? Kalau saya lihat bagaimana teman-teman yang apakah siapa yang menentukan temanya? Apakah si anak, apakah si guru? Kalau kita ingin bercerita kepada anak-anak, misalnya kita bercerita, ini isi ceritanya misalnya tentang si kancil. Jadi terlebih dahulu kita memberitahukan kepada anak-anak, anak-anak, jadi ibu bercerita, judul ceritanya kancil misalnya. Berarti kan menentukan tema dulu, baru menceritakan ya. Terima kasih. Begini Bu ya,
mungkin dari pengalaman saya pernah itu nggak tuntas saya mengikuti ini masalah tematik. Katanya sebelum kita membuat yang namanya silabus segala macam RPP nanti, dulu kita harus membuat peta tema. Di mana dalam peta tema itu misalnya di kelas 1, 2, dan 3 nggak pakai tematik. Nah, jadi di situ katanya semua pelajaran kita susun dulu tema-tema apa saja yang ada yang akan dipelajari dalam satu semester. Terus kita ambil tema-temanya itu semuanya harus sesuai katanya. Itulah saya nggak tuntas karena waktunya udah habis. Terus sampai di situ aja. Jadi di sini kalau mungkin ibu nggak kami minta bapak untuk lebih jelasnya gitu. Makasih Pak. Karena kemarin itu waktunya nggak ada lagi, udah habis masa kontraknya. Kami udah segitu aja, nggak ngerti apa selanjutnya gitu. Makasih Pak. Ya, jelaskan. Saya jelaskan atau itu kita dulu? Bapak yang jelaskan. Bapak yang jelaskan. Ya, saya bahagia sekali di dalam model pembelajaran itu. Ayo, nah, di dalam model pembelajaran tidak ada yang absolut, tidak ada yang benar-benar pasti. Maka secara bertahap kurikulum kita terus disempurnakan. Inilah sebuah langkah maju sebenarnya dalam pembelajaran. Jadi oleh karena itu tidak ada yang salah pada hari ini sebenarnya. Baik, kita samakan persepsi. Mari perhatikan ke papan ini, ke monitor ini. Pemetaan standar kompetensi termasuk dengan kompetensi dasar, indikator dalam tema. Kemudian kegiatan pemetaan pertama adalah penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan indikator atau yang lebih populer disebut dengan TIK, tujuan instruksional khusus, tujuan yang mau kita capai. Pertama adalah indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau memang di kelas 1, 2, dan 3 itu adalah indikator yang memang itu mampu ditagih, mampu diminta kepada mereka. Artinya kalau begitu adalah pendekatan yang lebih konkret, jangan yang bersifat abstrak, yang lebih konkret dengan kata kerja operasional. Misalnya ada kata kerja operasional kalau di tingkat sekolah menengah atas, kita tulis indikatornya menulis karangan berpola analogi misalnya. Bisa diukur nggak kalau menulis karangan berpola analogi? Bisa diukur nggak kira-kira? Analogi itu apa, Bu? Nggak tahu ya. Analogi ada dua objek yang memiliki kesamaan pada hal-hal tertentu. Lalu dua objek yang memiliki kesamaan itu baru kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Itu disebut dengan penalaran analogi. Nah, sekarang karakteristik di tingkat sekolah menengah atas berdasarkan kompetensi dasar dan standar kompetensi, kita memungkinkan ini kita tagih menjadi indikator. Tetapi di tingkat sekolah dasar kelas 1 dan 2, Ibu bisa buka pada halaman di sini tidak ada halaman rencana pelaksanaan pembelajaran. Misalnya kata-kata operasional bahasa Indonesia, menanyakan, data diri dan nama orang tua serta saudara teman sekelas. Ideal nggak kalau itu kita minta? Bisa? Bisa. Kemudian mencetak berbagai bentuk gambar, kemudian lingkaran dan bentuk huruf. Bisa nggak? Itulah yang disebut dengan kata-kata yang operasional. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, bisa nggak ini jadi indikatornya? Menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara teman sekolah. Bisa nggak? Bisa, itu maksudnya. Oke? Boleh apaan? Belum, Bu? Karakteristik yang kita maksud tadi, indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Kalau mata pelajaran bahasa Indonesia, salah satu menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara teman sekolah. Ini namanya keterampilan berbicara. Oke? Di dalam keterampilan berbahasa ada 4 aspek: keterampilan menulis, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menyimak. Begitu. Sudah? Kemudian berikutnya adalah dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diamal. Itulah kalimatnya tadi. Jelas ya? Nah, cukup jelas? Bentar dulu, cukup jelas? Oke. Bisa? Menceritakan pengalamannya saat pagi, siang, atau malam hari. Bisa. Kita lihat contoh indikator yang lain misalnya. IPA menunjukkan sebanyak-banyaknya benda yang mempunyai warna, bentuk, dan ciri tertentu. Bisa? Bisa ditangkap. Sudah jelas kan? Nah, oke. Nah, artinya apa? Semua di sini sudah ada orient penjelasan, tinggal hanya Ibu membaca lalu memberikan interpretasi, menafsirkan, dan memahami sekaligus kita berdiskusi untuk berbagi pengalaman.